Mari saudara-saudara kita belajar firman Tuhan di dalam Yesaya pasal yang 59. Pada pagi hari ini saya berdoa, saya dibangunkan jam 4 dan jam 4:17 menit. Lalu sudah selesai itu, lalu Tuhan berkata ini, kamu berdoa. Waduh. Ya, saya bilang. Tapi kali ini 2 jam. Lalu dalam hati ini timbul kata-kata gini, kamu mampu. Oke, saya bilang, ya Tuhan, Engkau mengatakan 2 jam, saya lakuin. Tapi saya tidak mau lihat jam. Dan Engkau yang menetapkan mesti tepat, tidak mau kurang, tidak mau lebih. Saya bilang, nah ya gantian, saya yang nakal. Saya hambanya dan anak, tapi nurut. Loh, bayar harganya. Saudara tahu, kalau engkau tidak mengalami secara pribadi dengan Tuhan, engkau tidak akan mempunyai kesukacitaan bersama dengan Dia. Luar biasa. Dan apa yang terjadi? Saya pergi ke belakang, terus saya sembahyang. Saya bilang, apa yang saya doakan? Keluar terus, keluar sendiri. Setelah itu saudara tahu, jam saya akan bunyi titit. Nah, kalau jam 5 kan titit, sebab mesti sembahyang sama istri anak-anak. Itu wah, sudah jam 5. Berarti kan sudah 1 lebih, sudah 2 jam kurang 17 menit. Iya dah? Enggak, baru 1 jam, belum 1 jam aja belum. Ya dah? Nah, kemudian sembahyang terus jam 6 bunyi lagi titit. Nah, kurang cuma 17 menit dah. Nah, saya sekarang sudah kurang 17 menit, saya bilang kurang 17 menit loh. Nah, ya. Tapi pokoknya enggak mau kurang, enggak mau lebih. Lah kalau 17 menit kan enggak ngomong, jamnya enggak bunyi. Ya dah. Saya berdoa terus, pokoknya kalau engkau tidak berkata stop, tidak sembahyang ngucap syukur lalu dan bilang selesai, buka mata aku peduli, biar persis 17 menit. Wah, luar biasa, saya bilang. Lah ya Tuhan, kalau engkau mau ngomong gini tepat terus kok. Saya bilang, nah tergantung kamu mau dengar apa enggak. Wah lah ya, lah kita ini kerap kali itu telinga itu tuli. Lah benar dah. Kalau tidak tuli ya dengar itu samar-samar gitu loh, susah. Saya bilang. Tapi saudara tahu, Tuhan mengajarnya sekarang itu tidak bicara sama saya enggak. Tapi apa yang saya pikirkan dan apa yang semuanya yang saya katakan itu Tuhan. Waduh, lama-lama kan bisa berbahaya. Setiap perkataan itu bukan saya, tapi adalah Tuhan. Wah, saya sampai takut kadang-kadang. Kenapa? Irin tadi ngomong di sini bersaksi. Loh, itu omongan saya itu kan setengah, kalau saudara renungkan itu nyelekit bahasa Jawa nih. Betul dah? Lunga dewek, tuku dewek, gowo dewek, nikmati dewek. Nah, nyatanya memang benar. Dia ya bawa oleh-oleh buat saya kok. Loh, benar enggak dibuktikan? Betul, itu bukan saya. Saudara tahu? Dan apa yang dia katakan itu tadi, saya di situ Tuhan ngomong, Yusa, kamu sudah pernah bersaksi setiap tahun kamu harus pergi ke luar negeri. Tapi tahun ini kamu tidak pergi. Kenapa? Sebab engkau nakal, tidak nurut. Se-Amerika itu sebetulnya saya harus berangkat. Sebab saya bilang sini sama istri saya. Istri saya tidak mau tak ajak tidak mau. Dia bilang, paspor sudah saya bawa loh. Ke Surabaya ini waktu bulan November saya bawa paspor. Saya bawa paspor 2, punya istri dan punya saya. Saya berkata sama istri saya gini, ikut enggak? Aku terus terang malas. Tapi kalau Tuhan perintah, oke. Terus saya berkata, kalau Tuhan menyediakan tidak mau kamu ikut, oke, saya akan berangkat. Kalau Tuhan sediakan uang kontan, ada orang yang ngasih 2,5 juta. Dan pada waktu saya mau pulang hari terakhir, ada orang memberi saya cek 2,5 juta. Ya Sam? Malah saya bilang sama Samudi, ini tuh tukarin. Pikir saya 250. Tapi Samudi buka, aku ya tidak punya duit 2,5 juta. Hah? Berapa? 250. 2,5 juta. Saya tinggal cek itu kepada Wan Hai untuk ditukar uang.
Saudara tahu? Langsung saya ditegur Tuhan. Saya tidak berangkat. Dan saya kehilangan uang 2,5 juta. Karena apa? Mobil saya, setelah saya pulang dari Surabaya, 2 hari kemudian mobil saya ditabrak truk 1,2 juta. Kemudian saya bikin betul, jadi lagi, harus dijual sama Silas, rugi 1 juta lagi. Jadi 2,2 juta. 2 juta per puluhannya berapa? 2, persis habis ludes. Saudara tahu? Kalau engkau tidak bayar, tidak nurut Tuhan, berkatnya engkau sudah diberikan, diangkat kembali. Saudara tahu? Maka dari itu kita harus nurut. Apa kata firman Tuhan di dalam Yesaya 59? Yesaya 59 ayat pertama. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Perhatikan, ini dari sudut mana? Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ini dari sudut mana? Sudutnya Tuhan. Saudara harus mengenal Tuhan sungguh-sungguh, bagaimana status dia, keadaan dia, dan kedudukan dia. Kalau saudara sudah mengenal akan dia, saudara tidak akan ada takut dan khawatir lagi. Karena apa? Tinggal letakkan percayamu di dalam tangan dia. Selesai. Itu bagian Tuhan loh, tapi sekarang bagian kita yang belajar. Ya dah? Mengapa kita kerap kali tidak menikmati akan apa yang Allah janjikan? Karena banyak perkara kita kurang mengenal akan dia. Maka pada kali ini kerap kali saya katakan, saya merindukan saudara mengalami dan mengenal Allahku seperti aku kenal. Sebab dengan begitu hidup saudara penuh dengan sukacita, dan rumah tanggamu penuh dengan damai sejahtera. Masalah banyak, tetapi kita sanggup untuk mengatasinya. Karena apa? Yesus yang menyelesaikan buat kita. Maka dari itu ayat yang kedua berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kita kerap kali jadi anak Tuhan lalu berkata begini, waduh, kejahatanku yang mana? Dosaku yang mana? Yang menyebabkan itu Tuhan tidak mendengar, dan Tuhan itu memisahkan diri daripadaku. Di Genteng Kali saya sudah katakan kepada jemaat di sana, salah satu dosa yang paling besar adalah penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala berarti ada ilah yang lain yang menggantikan kedudukan Allah kita, yaitu kepikiran kita. Kita tidak menyadari perkara itu. Karena apa? Karena Allah itu cemburuan adanya. Dia tidak mau ada orang yang lain yang lebih berkuasa dan mempengaruhi kita. Dan terus terang, yang mempengaruhi kita itu siapa? Pikiran kita lah. Kita membatasi kuasa Allah menurut kepikiran kita sendiri, sehingga kerap kali kita itu tidak dapat menikmati anugerah Allah. Kenapa pikiran kita yang membatasi? Karena kepikiran kita tidak mengenal perbuatan-perbuatan Allah kita. Kalau kita mengalami perbuatan-perbuatan Allah kita, pikiran kita bisa gampang kita kalahkan, betul tidak? Karena kalau pikiran bilang, mana mungkin? Mungkin, itu buktinya kamu ngalami. Nah, lalu saudara umpamanya ini nanti kita belajar dari beberapa segi bagaimana kita mengalahkan kepikiran kita. Yaitu mulai dari Alkitab. Apa yang dialami Yesus, apa yang dilakukan Yesus, itu saudara pelajari, saudara
program masukkan dalam pikiran saudara, sehingga setiap perkara yang saudara ragu-ragu, lawan dengan pengalaman Tuhan Yesus. Dan nanti kalau saudara ngalami, pengalaman itu merupakan senjata paling ampuh untuk engkau mengalahkan segala kepikiran. Dan kalau kepikiranmu sudah dikalahkan, apapun yang menjadi kehendakmu jadi. Tapi hati-hati, apa yang kamu katakan akan jadi. Itu kehendak daripada Tuhan Yesus untuk mengangkat kita menjadi sama dengan Dia. Makanya kemarin saya di Kriat, saya ulangi sedikit supaya saudara itu sadar. Saya mengajar di sana, membawa firman Tuhan di sana, agak deg-degan. Kenapa? Sebab pasti nanti menimbulkan banyak masalah. Dicap sesat. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan gini, tidakkah kamu tahu bahwa kamu ini adalah Allah? Sekarang kalau saya katakan ini kepada saudara, terus terang timbul enggak pikiran dalam kamu? Takut enggak kamu? Takut mencuri kemuliaan Allah, menyamakan diri kita manusia kok Allah sama dengan Allah. Betul enggak? Hah? Alkitab yang ngomong bukan saya. Mengapa kata-kata Tuhan Yesus menjadikan pertentangan di antara orang Farisi dan ahli Taurat? Karena Yesus berkata, aku berkuasa memberikan nyawaku, dan aku berkuasa mengambil kembali. Aku dan Bapa satu. Lalu orang Farisi ahli Taurat berkata, akan merajam Yesus, membunuh Yesus. Karena apa? Karena kata orang Farisi, engkau manusia tetapi menyamakan dirimu dengan Allah. Yesus berkata, mari kita buka di dalam Yohanes, Injil Yohanes 10 ayat 33 dan 34-35. Ini bukan perkataan saya, tetapi perkataan Tuhan Yesus pribadi. Saudara perhatikan. Jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik. Yohanes 10:33. Maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah. Dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja, menyamakan dirimu dengan Allah. Kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman. Siapa yang berfirman? Loh, Taurat. Allah sendiri yang berfirman. Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, aku, Allah telah berfirman, kamu adalah Allah. Sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan. Masihkah kamu berkata kepada Dia, Yesus, yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Saudara mendengar sendiri, saudara baca sendiri. Saudara siapa? Hah? Loh, saudara baca sendiri, saudara dengar sendiri. Saudara siapa? Allah. Karena orang yang mendengar firman Allah disebut Allah. Kenapa? Orang yang mendengar firman Allah dan menerima, dia punya hidup kekal. Dan dia dikuduskan oleh firman. Dan dia kudus sama dengan Bapaknya. Maka saudara harus sadar, saudara dan ayah punya statusnya siapa? Allah. Engkau kan sudah berkata, aku anak raja. Loh, rajanya Allah. Anaknya apa? Allah. Loh. Tapi orang-orang Farisi memperhatikan perkara itu. Karena apa? Dia tidak tahu bahwa
engkau dan saya itu punya statusnya Allah. Kenapa orang Kristen banyak yang tidak mempunyai pengalaman dengan Yesus, sama dengan Yesus? Karena status Allahnya dilepas. Allah, Tuhan, firman Tuhan di dalam Yesaya berkata, Allah tidak kurang panjang tangannya untuk dapat menolong anak-anaknya. Allah tidak tuli. Kalau engkau hidup kudus, dia kudus. Komunikasinya beres dah. Allah berkata, yang menjadi pemisah antara engkau dan aku, kata Tuhan, adalah dosa, kejahatan. Demikian manusia, anak-anak Tuhan, orang Kristen ini meninggalkan kekudusan dan kesucian, dia jatuh dalam dosa, sifat dan kedudukan Allah hilang. Maka dia akan hidup di dalam penderitaan. Seperti yang saya alami tadi, saya sudah pernah berkata, Allah menggenapi apa yang hambanya katakan. Sediakan, ya. Saya mengatakan sama istri saya, kalau ada orang ngasih uang 2,5 juta kontan, aku berangkat. Tandanya Tuhan, aku harus berangkat. Saya diberi tapi saya tetap tidak mau. Jadi jangan mandeng Yusa ini orang yang istimewa. Sama nakalnya sama saudara, sama toh? Sama enggak? Sama. Apa beda nih kamu sama Yusa? Kamu makan nasi, saya makan nasi kok. Ini masih mikir, sebabnya apa saya tidak mau ke Amerika, saudara tahu? Apa sebabnya saya? Saya itu memang bandel. Sebetulnya saya itu lebih bandel dari saudara. Saya disuruh pergi ke Amerika itu sudah berapa kali sama Tuhan. Saya bantah terus dan saya tidak mau. Sebabnya apa? Saya males di pesawat. Terus terang. Saya paling males di pesawat. Makanya Sambudi itu yang pergi ke Holland sama saya, dia tahu. Kamu kalau di pesawat sudah 5 jam gitu, sudah loyo kayak ayam, udah mau peot. Saya bilang, males saya di pesawat. Paling bosan saya. Orang lain seneng naik pesawat, saya paling benci naik pesawat. Sebabnya apa? Nggak enak. Sebabnya apa? Duduk makan minum. Perut kenyang sebet. Waduh, nongkrong terus cuapeknya loh. Betul nggak? Orang di pesawat itu kayak ayam di kandang. Makani terus sampai saya bilang wis bosen wis gak makan. Tapi ndak dimakan ya kepengen makan. Sampai kalau saya di pesawat tuh saya teringat akan apa? Ayam yang dikandangi. Makan, suruh duduk, makan tidur. Waduh, bener ya? Tapi yang belum pernah pergi kepengen enggak? Pengen. Nah ya, itu manusia. Maka dari itu saudara harus belajar mengenal akan Tuhanmu yang luar biasa, supaya engkau punya kedudukan sama dengan Yesus. Yesus itu rendah hatinya luar biasa Tuhan. Dia ingin mengangkat saudara dan saya setaraf dengan dia, menjadi anak-anak Allah. Supaya hidup kekristenan kita menikmati sama dengan Yesus. Bagaimana? Salah satu cara yang Yesus lakukan di dalam dia menghadapi orang-orang yang sakit. Ini perhatikan. Ini akan menimpa diri saudara maupun diri orang lain. Kenapa Yesus itu tidak dapat terserang sakit? Dia tidak pernah berbuat dosa. Sehingga wibawa Allah selalu ada. Sakit tidak bisa nempel ke tubuhnya. Kenapa? Lah, suci kudus. Kalau engkau suci kudus, tidak bakal kena penyakit. Tapi siapa yang bisa suci dan kudus? Loh, salahnya itu dah. Tapi pertama, yang penting dibutuhkan Tuhan apa? Orang yang suci adalah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau hatimu ini takut akan Tuhan, takut dosa, itu saja sudah dihitung sama Tuhan suci. Jadi yang penting adalah hati ini melekat kepada Tuhan. Mau terus nyenengkan hati Tuhan, itu saja sudah suci. Dan kalau engkau hidup suci, Yesus bertindaknya bagaimana? Terhadap orang sakit kusta. Orang sakit kusta, Yesus cuma berkata, tunjukkan dirimu kepada imam-imam.
sementara dia berjalan sembuh. Orang itu punya iman enggak? Hah? Punya. Dan menurut. Jadi. Ngerti? Setiap perkataan Yesus jadi. Jadi kalau engkau kena sakit, salah satu cara. Lalu engkau sudah bertobat. Setelah bertobat, apa yang kamu harus lakukan? Katakan, Tuhan, aku sudah minta ampun. Aku sadar ini penyakitku karena dosaku, karena kealahanku. Status ini lepas karena aku berbuat dosa. Sekarang aku bertobat. Minta ampun, bertobat. Setelah itu kamu bertindak seperti Yesus. Tuhan, berikan aku kuasa. Kalau nama Tuhan Yesus sembuh. Loh, waras enggak? Tapi ada jangka waktunya yang kamu harus bayar. Dosamu yang kamu lakukan itu berat ringannya, itu tergantung daripada bayar sakitnya itu. Bayar, harus engkau bayar. Jadi selama kamu masih sakit seperti orang kusta ini, berjalan itu masih tetap sakit sampai batas waktu yang Tuhan sudah tetapkan sembuh. Jadi jangan lalu bilang, aku sudah gitu kok tidak sembuh-sembuh. Besok lihat, lu kok masih? Besok lagi, lu kok masih? Kurang percaya, tidak bakal sembuh, molor terus. Nah, aman pada waktu disembuhkan, bukan sembuh dari sedikit. Tapi 7 kali nyelam, ke-7 baru hilang belas. Itu mujizat. Lalu yang kedua, orang yang sakit buta. Kebutaan itu. Yang satu, Tuhan mengambil tanah, oleskan ke matanya dan ludahnya, oleskan. Lalu Tuhan berkata, basuh di kolam Siloam. Tapi yang lain Tuhan berkata begini, kamu percaya kalau aku sanggup menyembuhkan? Percaya. Jadilah sesuai dengan percayamu. Sembuh malah. Saudara pelajari tentang hal penyembuhan itu. Itu cara-cara Tuhan menyembuhkan. Luar biasa. Lalu kalau engkau sudah terapkan semua, dan engkau mengalami satu penyakit, saudara jangan menetapkan. Lalu saudara kerap kali kan gini, wah mestinya gini ya. Enggak, salah. Enggak sembuh-sembuh malahan. Karena apa? Kepikiranmu yang menjadi penghalang. Kenapa? Yesus berkata, di dalam Alkitab berkata, Yesaya 55 ayat 8. Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku daripada jalanmu, dan rancanganku daripada rancanganmu. Maka dari itu, saudara harus mengenal hidup ini di dalam dunia, apa yang menyebabkan masalah-masalah yang membuat kita itu resah, khawatir, dan takut. Satu, sakit penyakit. Betul tak? Kedua apa? Jaminan hidup. Ya tak? Jaminan hidup. Yang ketiga apa? Hah? Sakit penyakit, jaminan hidup. Jadi kalau sudah sehat, sudah punya penghasilan cukup, sudah sip toh? Terus apa ini yang tiga? Keselamatan sudah terjamin, kamu sudah anak Tuhan. Saya tidak bicara perkara itu. Yang penting adalah bagaimana anak Tuhan ini dapat menikmati hidup kebahagiaan bersama dengan Kristus. Ini apa? Hah? Problema rumah tangga. Iya toh? Sudah sehat, sudah cukup, rumah tangga ini belum tentu damai. Sebab kadang-kadang uangnya banyak, sehat, malah punya istri lagi. Kocar kacir. Lah ya dah? Punya uang banyak, sudah sehat, tidak punya istri, suami istri baik,
anaknya kebanyakan duit. Nggak bisa dikontrol. Susah lagi. Lihat, 3 masalah ini yang penting. Coba, kalau saudara suami baik, istri baik, anak-anak baik, sehat, uang cukup, apa lagi yang dicari di dunia ini orang Kristen? Selamat, aman, pasti, pulang dari sini masuk surga, apalagi yang kamu cari? Tidak ada, toh? Tidak ada. Itu harusnya Yesus menyediakan semua buat kita. Tapi kita tidak dapat menikmati, maka dari itu 3 perkara ini saudara harus belajar dari Yesus. Dan ini memprogram pikiran kita, sehingga kita itu punya senjata untuk mengalahkan segala perkara ini. Gampang sebetulnya, saudara. Padahal sakit penyakit itu banyak. Saudara perhatikan, mengusir setan. Ada seorang ibu datang, anaknya dirasuk setan di rumah. Yesus berkata kepada perempuan itu, karena percayamu, jadi. Jadi caranya Yesus tidak bisa dibatasi. Tetapi dia punya 1001 jalan. Yang penting adalah percaya kepada apa yang dikatakan oleh Yesus. Yang kedua, perkara penghasilan sekarang. Tuhan Yesus caranya memberikan berkat kepada murid-muridnya. Datangnya berkat itu 1. Pada waktu dia mau memberi makan 5.000 orang, Yesus punya berapa? 5 ketul dan 2 ekor ikan. Caranya dipecahkan. Bukan 5 diberikan, dipecahkan. Apa yang saudara punya, jangan tamak. Pecahkan perpuluhan itu buat orang lain. Beri. Nanti satu saat, kalau saudara sudah memberi perpuluhan, kadang-kadang dituntut lain. Apa yang engkau punya, diminta. Kemarin si Yoni ngomong sama saya gini, wah Pak Yusa, saya ngalami satu perkara. Apa yang Pak Yusa alami, saya alami. Bagaimana? Duitku ini karek cuma 5.000 rupiah. Pulang dari persekutuan, mau habis ngaset, saya mau makan, perut saya itu lapar. Uang tinggal 5.000 rupiah, saya mau buat makan sama teman anak-anak. Tapi Tuhan berkata, itu loh ada janda, berikan dia. Berapa? Semua. Lah aku nanti makan apa Tuhan? Ini ngomong, pikiran mulai ngomong. Nanti makan apa Tuhan? Wong tinggal 5.000 rupiah. Lo berani ndak kamu nurut? Perang sebentar, ting tung, akhirnya, berani. Ibunya kasih, pulang, dang. Setelah semua selesai, ada orang datang. Aku ini mau kepingin memberi kamu. Sudah tak duake, tapi kok ndak enak. Ini bagianmu. Sudah toh, tasmu buka tak cemplung nih. Aku masuk belum. Ibunya pulang dibuka. Hah? 10 kali lipat. Dia lalu bilang, kalau aku tadi tidak ngasih semua, tinggal tetap 5.000. Karena nurut jadi 10 kali lipat. Terus sudah mengajar, pecahkan, berikan, maka kamu akan diberi. Karena itu firman. Lalu yang kedua, pada waktu murid-murid naik perahu memancing, menjala ikan, tidak dapat, Yesus cuma ngomong apa? Lempar jalamu sebelah kanan perahu. Lalu Yesus memberikan luar biasa. Murid-murid memberi enggak? Itu cara Tuhan yang kedua itu pemecahan apa enggak? Tidak. Kita tidak punya apa-apa, yang punya cuma modalnya apa? Tenaga, kemauan, semangat. Sebab murid-murid itu pergi semalam suntuk, setengah malam belum dapat ikan, terus. Saudara tahu, Yesus dan Allah kita adalah menuntut kepada kita apa? Kerjakan dengan segenap hati apa yang kamu sudah lakukan. Percaya Allahmu pada waktunya mesti memberkati engkau. Amen. Tapi kerap kali kita bilang apa?
Aku sudah capek-capek, nyatanya kok nol hasilnya. Belum sudah nyalah ke Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan itu sudah di depan pintu. Ayo selangkah lagi, ngomel. Wes rasido tutup. Banyak anak Tuhan jatuh karena saat terakhir. Karena apa? Tidak kuat. Maka dari itu saudara, kalau engkau berdoa kepada Tuhan, engkau tidak punya modal apa-apa. Doa modalmu hanya semangat, percaya, dan lakukan dengan segenap hati dan kepikiranmu. Mesti Allahmu akan berikan. Sebab apa? Murid-murid sudah membuktikan. Makanya saya itu orang tidak peduli. Tuhan, pokoknya aku kerjakan dengan segenap hati. Hasilnya bagaimana? Urusanmu. Saya itu kadang-kadang memang sepertinya orang masa bodoh. Hidupnya itu tidak punya pegangan, sembarang-barang Tuhan. Tidak pusing. Tapi justru itu yang Tuhan suka. Saudara tahu? Kita tidak usah khawatir. Tapi kerap kali justru saya jatuhnya apa? Pikiran ini langsung ngomong, ceprot. Aduh, terlanjur ngomong, repot saya. Biasanya ngomongan saya itu langsung dituntut setan. Kurang ajar setan. Nah itu. Tapi jangan khawatir, Allah sanggup mengubahkan. Contohnya, saya rugi, motor saya jebol 2,5 juta. Tuhan ganti, tambah motor baru lagi. Tidak apa-apa. Loh, yang penting kan bertobat. Kalau sudah bertobat, diampuni, naik. Loh, ya dah. Jadi saudara itu tidak usah takut. Cara Allah memberkati kita macam-macam caranya. Contohnya di dalam perdagangan, ada seorang anak Tuhan, dia kekurangan modal, dia tidak punya apa-apa, kemudian tanahnya itu dijual tidak laku-laku. Wah, akhirnya dia pegang firman Tuhan. Murid-murid itu kan menjala, semalam suntuk tidak apa-apa, tetapi akhirnya Tuhan berfirman, jadi. Lalu dia gumulin terus. Aku percaya, tawarkan di mana-mana, peduli amat, pokoknya aku kerja. Aku yakin tanahku ini mesti laku. Menghasilkan. Meskipun sekarang tidak ada orang mau tawar saya tidak mau. Saudara tahu, hari yang tepat dibutuhkan besok. Ada orang datang sendiri, dapat warisan kebanyakan duit, bingung. Lalu dia bilang, "Wes tanahmu mana ini? Berapa? Tak bayar ya." Dia bilang gini, "Tanahku ini keadaannya gini-gini loh. Gini. Aku pokoknya sekarang butuh barangmu, tanah tak beli." Beli berapa? 100 juta. Habis itu saudara tahu, ini dia anak Tuhan ini sudah bayari semuanya. 3 hari kemudian orang itu datang lagi. Bilang apa? "Tolong dong, tanahmu jual lagi." Kenapa? Aku sekarang butuh duit. Masuk akal enggak? Dan dia bilang, "Loh, duitmu sudah tak pakai. Coba dah ya, aku mau beli lagi. Sudah tawar ke, rugi enggak apa-apa. Jual 3/4 enggak apa-apa. Asal laku." Aneh enggak? Saudara tahu? Allahmu sanggup melakukan segala perkara untuk menolong kau. Tapi kamu sendiri yang pikiranmu kadang-kadang datang khawatir lagi, takut lagi. Piye ya carane Tuhan nolong? Nanti mungkin ada orang yang datang sini kasihan sama saya plok. Lho, lawang urung-urung rancang. Rancangan dia jauh daripada rancanganmu. Kalau engkau ngerancang malah tidak dapat apa-apa. Loh, saudara tahu? Sebab itu berharap pada manusia, terkutuk. Ini loh ngalami, tapi ngalaminnya itu malah sing aneh-aneh. Hanya ngomong nanti akan tiket nanti kan dibayar, gitu saja dimarahi Tuhan. Loh, Yusa mulai harap orang. Oh ya ampun. Sampai diajar setengah mati mau ngasih kolektor kayak duit. Cara Allah untuk mendamaikan luar biasa. Kemudian cara yang ketiga, di mana Allah menghendaki damai sejahtera dalam keluarga. Pada waktu Tuhan Yesus dia di dalam dunia, saudara-saudaranya percaya sama dia enggak? Saudara sekandung? Enggak ada yang percaya.
Saudara-saudaranya sendiri tidak ada yang mau percaya bahwa dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan Mesias. Apakah Yesus memaksakan diri untuk supaya saudaranya bertobat? Tidak. Yesus, dia pokoknya melakukan kehendak Bapaknya. Maka pada waktu dia disalib, mati, dikuburkan, bangkit, maka yang menjadi salah satu pengganti Yakobus yang saudara Yohanes yang dipenggal adalah siapa? Yakobus, adiknya Yesus. Saudara tahu. Sebab kitab Yakobus ini yang tertulis di dalam Alkitab, itu bukan Yakobus saudara Yohanes, tapi Yakobus saudara Yesus. Mereka bertobat semuanya. Karena apa? Karena firman Tuhan berkata, kalau engkau menjenangkan hatiku dan melakukan firmanku, maka segala musuhmu akan aku damaikan. Apalagi musuhmu suami. Musuh orang luar jadi damain, apalagi suami. Jadi saudara itu tidak perlu ngopros terus mau nginjili suami, suami nginjili istri, tidak perlu. Lakukan setiap firman daripada Allahmu, engkau akan didamaikan. Suami istri akan bersatu, anak-anak akan bertobat. Saudara tahu, ada keluarga, suami istri, anak. Anaknya nakal luar biasa. Istrinya telepon sama saya, Pak Yusak, anakku sekarang campur gali, bergadang tidak mau pulang, padahal masih muda, belum ada 15 tahun. Lalu apa yang saya katakan? Apa yang kamu melanda kamu? Nangis dia, ditelepon ini nangis luar kota loh. Entrokal. Wah, entrokal kok ada semenit 2 menit. Nangis. Nangisnya nunggu nangisnya, ngomongnya sudah bingung ini, saya bayari terus kue ini. Nah, ini piye ini. Saya jawabnya apa? Apakah saya turut terharu? Enggak, saya sembayang tuh. Malah suruh ketawa. Ya tak ketawai ya deh. Ya wis nangis kono. Sing banter sak entek-enteke. Wah, dua ini kok malah bocah ketawa. Lu aku geli kok lihat kamu kok, saya bilang. Lu mau orang susah kok geli. Geli karena kamu ditipu setan, saya bilang. Kenapa? Lah kamu tadi bilang, aku bingung sekarang sebab aku harus milih suami atau anak. Lebih baik tak cereke. Lah itu kok tolol lah, aku bilang itu. Allah paling benci penceraian. Itu bukan daripada Allah. Lah terus bagaimana? Kamu berkata, aku sayang suamiku, aku sayang anakku. Loh, itu yang kamu katakan dalam pikiranmu. Lalu kamu berdoa, minta kuasa, anakmu tangking. Ikat, anakmu iketin semua roh-roh itu. Dan kamu sekarang minta kuasa, cari anakmu, minta petunjuk Roh Kudus. Saudara tahu, jam 11 malam seorang ibu ini naik becak nyari anaknya. Kemana? Tidak tahu. Campur gali. Di mana? Tidak tahu. Tapi saudara tahu, Roh Kudus mimpin becak ini kemana-mana. Pelek, warung, anaknya nongkrong di situ. Dia bilang, nak, kamu di sini. Loh bu, kok iso tutup ini piye to bu? Roh Kudus mimpin, menginjil. Gali ini diinjili kabeh, nangis gali ini, bertobat. Saudara tahu? Lalu sekarang bagaimana? Betul Pak Yusak, tiap hari tak ikati semua. Sekarang anaknya pulang kembali, berdamai dengan ayahnya, gali-galinya bertobat. Saudara? Dia berkata, kuasa Allah nyalir dalam diriku. Justru di dalam kelemahan aku jadi kuat. Firman Tuhan yang berkata, tidak perlu takut dan khawatir. Dan doakan suamimu. Bagaimana tidak mungkin Pak Yusa, masuk suamiku gengsi nih kayak gitu, mau minta maaf sama anaknya. Tidak ada barang yang mustahil bagi Allah. Lalu saya datang, kamu harus minta ampun sama anakmu. Hah? Aku bapaknya minta maaf. Kamu anak Tuhan, hamba Allah. Rendahkan dirimu. Ya sudah. Nak, saya minta maaf.
tumben bapak bisa minta maaf. Anaknya bilang, ya wis pak, aku ya dak sakit hati lagi kok pak. Saudara tahu? Damai sejahtera terjadi. Loh, sebetulnya apa yang kamu takuti itu apa? Rahasianya sekarang saya berikan kuncinya. Setelah engkau mempunyai pengalaman-pengalaman itu, merupakan program dalam pikiranmu untuk mengalahkan segala ketidakmungkinan pikiranmu. Satu perkara saya pesan, di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, ini rahasianya untuk menjadi berhasil. Tunggu saatnya Roh Kudus berbicara. Rema. Ini saudara. Kerap kali pikiran kita ini menjadi rancangan-rancangan kita yang menjadi penghalang. Dan sekarang pegang ayat ini dan rema ini harus engkau dapatkan lebih dahulu. Segala perkara akan terjadi. 1 Korintus pasal 2 ayat 9 dan 10. Kuncinya di ayat 10. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau timbul rancangan-rancangan dalam pikiranmu, kamu katakan ayat ini. Kalau mulai timbul dalam pikiranku, berarti bukan dari Allah. Sebab sudah mulai timbul pikiran, karena Allah berkata, itu bukan daripadaku. Yang tidak pernah timbul dalam pikiran, tidak pernah timbul dalam hati, yang disediakan Allah. Tetapi apa? Lebih dahulu ayat 10. Jangan dibalik. Justru ayat 10 lebih dulu. Kalau timbul lebih dahulu rancangan-rancangan, itu bukan dari Allah. Tapi kalau timbul ayat 10 dulu, itu dari Allah. Timbulnya begini. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya Allah melalui Roh Kudus menyatakan dulu, umpamanya sakitmu, masalahmu, keuanganmu, problema rumah tanggamu. Kamu jangan kalau ada rancangan, oh mestinya Allah nanti mengirim hambanya ke sini gini. Itu bukan dari Allah. Kalau kekurangan keuangan, oh mestinya ini tanahku yang laku, oh mobilku, oh rumahku, oh ada saudaraku mungkin digerakkan hatinya sama Tuhan. Saudaraku kan kaya, digerakkan hatinya nolong saya. Itu bukan dari Tuhan. Tetapi pernyataan Roh begini. Masalahmu datang, Tuhan berkata, mesti jadi. Itu dari Tuhan dulu. Setelah rema masuk, hati sejahtera damai. Jangan takut, mesti keluar kamu. Itu dari Tuhan. Setelah itu baru nanti jalannya datang sendiri. Yang tidak pernah kamu pikir, tidak pernah kamu duga, itu datang. Ini rahasianya. Sebelum rema itu datang, jangan lakukan. Jangan memikirkan. Tetapi pegang terus. Tekun terus. Firman Tuhan, pengalamannya Tuhan Yesus, masukkan terus. Kalahkan segala kekhawatiran dan ketakutanmu dengan pengalaman Yesus. Maka engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Maka dari itu, ini loh saudara yang saya alami. Saya tuh orangnya relax kok. Makanya tadi pagi kalau Tuhan berkata, berdoa. Oke, 2 jam kali ini. Mana mungkin? Tak bantah. Di sini berkata, mungkin, mampu kamu. Oh ya, beres, mampu. Ini loh saudara. Dan itu rahasianya. Demikian perkara mobil, perkara rumah. Ini nanti rumah saya kan mau dibeli gereja. Tidak pusing saya. Dibeli berapa? Urusanmu. Kalau Tuhan bilang berikan, tak beri. No, masa bodoh. Saya bilang. Pindah mana? Urusannya Tuhan. Nah ya. Bagaimana caranya? Tidak tahu. Saya juga ngomong, sebab ada orang punya real estate, dia bilang, Pak Yusak mau enggak di atas kuburan? Memang tanah itu, real estate itu ada bekas kuburan yang orang enggak mau. Kuburannya dipindahin semua, tanah itu kan kerap kali enggak mau.
Saya bilang, kalau Tuhan mengatakan aku harus bangun rumah di atas orang mati, saya bangun. Tidak peduli. Dari mati jadi kehidupan. Saya orangnya tidak pusing. Tuhan nyediakan yang mana? Urusannya Tuhan. Peduli amat. Nah, ya dah. Tapi tunggu rema. Kalau rema sudah berkata, aku sudah sediakan, apapun boleh terjadi. Ucapkan syukur. Mesti jadi. Sebab saya sudah ngalami. Pindah rumah kurang 1 jam. Bayang, siapa di antara saudara yang berani pindah rumah kurang 1 jam? Udah kurang 1 jam, belum tahu pindah mana, barangnya sudah digotongi di atas kendaraan. Yang mau pindah bilang, Pak pindah mana? Belum tahu. Semua sudah siap, orang persekutuan sudah siap. Pak pindah mana? Belum tahu. Lah kemana? Tunggu. Saya naik skuter, putar-putar, asal di perapatan sejalan. Kemana Tuhan? Kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, Tuhan bilang, rumahmu di sana, nomor segini. Balik, pindah. Ini kunci, berangkat ke sana. Masuk. Allahku tidak pernah terlambat. Tepat pada waktunya Dia menyediakan. Yang penting ketekunan, lakukan segala sesuatu dengan segenap hatimu. Amin. Mari kita berdoa.